dimensi ya membentuk bidang periodisitasnya. Kalau 3 dimensi ya dalam 3 arah itu ada periodisitas. Oke, mungkin juga yang dari ITB ada yang kenal ini ya. Dia kenal ya. Kalau yang tulisan ini mungkin masih kenal dengan kajian. Oke, nah ini teorinya seperti ini. Yang saya tinjau kasusnya cuma yang sederhana, yang apa? Yang 1 dimensi aja. Artinya kalau 1 dimensi berarti saya punya material, ini berbeda indeks bias. Ini material dielektrik, medium dielektrik, terus ada indeks bias di sini. Nah, kalau misalnya kita iluminasikan dengan cahaya, maka cahayanya ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Cukup sederhana. Ya, ketika dia dipantulkan oleh perbatasan ini akan terjadi interferensi di masing-masing medium. Nah, kalau kita scan untuk semua panjang gelombang, ya, maka ada panjang gelombang tertentu yang dia diteruskan. Ada lagi panjang gelombang yang semuanya dipantulkan. Kalau yang dipantulkan berarti tidak ada yang ditransmisikan. Ya. Nah, oleh karena itu dia membentuk suatu pola transmitasi yang seperti ini dan ada rentang frekuensi tertentu, panjang gelombang tertentu yang sama sekali tidak ada, bukan sama sekali itu terlalu ideal ya, yang tidak ada, yang sangat sedikit gelombang yang diteruskan, dan itu kita sebut sebagai photonic band gap. Tapi kalau untuk 1D biasanya orang sebutnya stop band aja, bukannya photonic band gap. Tapi ya kadang-kadang orang juga suka salah kaprah bilangnya photonic band gap, stop band, itu sama aja sebetulnya. Oke. Jadi ini berarti bisa digunakan sebagai filter ya. Tapi kalau misalnya saya punya satu gelombang, panjang gelombang tertentu, saya mau lewatkan atau tidak mau lewatkan bisa diblok oleh struktur periodik yang seperti ini. Nah, struktur periodik itu bisa dijumpai di alam, contohnya di sayap kupu-kupu. Nah, sayap kupu-kupu itu adalah natural photonic crystal. Sebetulnya bahannya itu transparan. Sayap kupu-kupu itu sebetulnya transparan. Tapi karena proses transmisi mantul seperti itu, jadi kelihatan berwarna-warni akhirnya. Okay. Oke, yang saya kerjakan itu adalah kita punya satu sistem periodik. Bagaimana kalau misalnya salah satu lapisannya itu dibuat punya indeks bias yang berbeda atau punya ketebalan yang berbeda. Nah, ternyata kalau kita punya ini, contohnya ini ketebalannya yang berbeda ya. Nah, di sini akan terjadi resonansi. Untuk frekuensi yang ada di dalam photonic band gap. Jadi kalau ini tidak ada, sebetulnya cahaya nggak akan bisa lewat. Ya, tapi karena ada defek itu, di sini terjadi resonansi, di sini terjadi resonansi. Ya. Nah, karena terlalu tinggi intensitas di sini, ada yang bocor. Ada yang bocor di sebelah sini. Nah, jadi kelihatannya seperti ada yang keluar gitu ya. Ada yang keluar. Nah, ternyata kalau indeks bias ini saya ubah-ubah, saya belum selesai tadi. Ini kalau misalnya intensitasnya tinggi, ada yang bocor, sehingga di tengah-tengah photonic band gap itu ada daerah yang kita sebut sebagai photonic passband. Ini jadi sebetulnya tadinya nih nggak ada ya, sebetulnya nggak ada kalau misalnya ini nggak ada defek. Tapi karena ada defek, akan muncul satu keadaan resonansi yang kita sebut sebagai photonic passband. Ya. Nah, ternyata yang kami dapati itu kalau indeks biasnya dirubah-ubah, tinggi dari photonic passband itu ikut berubah juga. Ya. Berarti kan kalau indeks biasnya berubah, photonic passbandnya turun naik. Nah, itu kan menarik dari sisi aplikasi kan. Berarti kalau saya ganti-ganti materialnya, responnya juga berbeda-beda. Nah, itu punya potensi untuk menghasilkan sensor refraktif index. Nah, tapi ternyata untuk satu defek itu kurang
kurang bagus. Oleh karena itu kita putuskan untuk membuat sistem dua defek. Nah, ternyata kalau kita punya sistem dua defek, dua lapisan defek ini itu akan memiliki fungsi yang berbeda. Kalau defek yang pertama itu akan mengubah posisi dari photonic passband. Jadi kalau misalnya saya ubah ketebalan atau saya ubah indeks biasnya, maka posisi photonic passband ini akan bergeser-geser di dalam photonic band gap. Ya. Tapi kalau saya ubah ini, saya ubah yang defek kedua, dia turun naik. Ya. Nah, berarti kan kita bisa mengatur nih. Kita buat struktur seperti begini. Kita punya panjang gelombang yang ini. Ya, tinggal kita desain mau atur photonic passband-nya ada di sebelah mana dengan mengatur defek yang pertama. Nah, ini secara fisis kenapa bisa seperti begini? Nah, penjelasannya dari sini. Ya. Ketika diiluminasikan, resonansi yang paling besar itu terjadi di defek yang pertama. Ya, kemudian terjadi kebocoran di defek yang kedua. Kalau defek kedua itu diubah indeks biasnya, maka satu saat dia juga akan beresonansi sehingga akan memunculkan resonansi baru, ada kavitas baru di sini, ya, sehingga akan mengakibatkan munculnya photonic passband. Tapi frekuensi resonansi dari defek kedua itu ditentukan oleh frekuensi resonansi dari defek pertama. Jadi resonansi harus terjadi dulu di defek pertama, baru di defek kedua. Kalau kondisi resonansi juga terpenuhi. Oke, nah ini jadi menarik. Oke, bagaimana sensitivitasnya? Ini kalau saya simulasikan, tadi ada dua istilah ya, satu regulator, satu reseptor. Nah, kenapa disebut reseptor? Karena ini nantinya kalau kita mau jadi sensor, material yang disensing itu diletakkan di defek yang kedua. Nah, sensitivitasnya ini kalau saya ubah-ubah jumlah lapisannya makin banyak, ya dia tentunya photonic passband-nya ini makin menyempit. Nah, kemudian kalau saya ukur transmitansi puncak pada posisi photonic passband dan saya plot terhadap N reseptor, indeks bias reseptor, maka dia punya respons seperti begini. Nah, kalau dilihat, ini saya lihat rentan kecil saja, ya, ini dari 1440 sampai 1444, berarti itu berapa tuh? Dari 0,004 perubahannya ya, 0,004. Ternyata responnya itu linear. Ya, ini bisa dilihat ya di sini ya. Yang ini responnya linear. Nah, oleh karena itu ini menjadi kandidat yang cukup baik untuk menjadi sebuah sensor. Artinya kita bisa mengukur perubahan indeks bias sebesar 0,04. Itu juga kalau dilihat persentasenya dari 0,7 jadi 0,55 di sekitar ya. Itu kalau dihitung persen berapa itu berarti? Ini aja ada 10% ya. Intensitasnya berubah 10%. Ini 12,5%. Ya, jadi kalau secara instrumentasi pakai amplifier kayak gitu juga bisa terdeteksi. Kenapa linear lebih menguntungkan? Kenapa? Kalau saya menangkap tadi Anda menunjukkan bahwa ini linear maka bagus sebagai sensor. Bukankah kalau dia non linear justru lebih sensitif? Kalau saya mikirnya ini nanti kalau kita mau buat database, mau buat library-nya, iya, buat buat referensinya lebih mudah ya. Tapi mungkin kalau ada masukan karena saya sebetulnya bidang saya bukannya sensor ya, jadi saya cuma modeling matematikanya. Ada yang menarik, saya ajak orang dari industri, saya ajak orang dari fotonik, mengajarkan ramai-ramai. Jadi kalau misalnya ada yang mau sumbang sekarang, sangat gembira sekali saya. Oke, nah ini adalah beberapa publikasi yang telah dan